Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1885. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang tampaknya tidak sulit untuk dijelaskan. Hahaha, aku tidak menyangka ada buaya sebesar itu yang bersembunyi di sampingku, kata Kincen. Dia bergumam. Mata Kincen berkedip-kedip melihat kembali ke kebangkitan Molly. Meskipun dia telah melalui banyak kesulitan dan bahaya, namun dia akhirnya dapat mencapai titik ini. Kecuali dihancurkan oleh dirinya sendiri, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menempatkan anak Molly ini dalam situasi putus asa. Dan ngomong-ngomong, keberuntungan Molly ini juga sangat kuat. Dia dapat disebut jenius yang menantang langit, dan dia bahkan bisa disebut sebagai anak keberuntungan. Molly meraung kemana-mana. Dia menutup matanya dan dia terus meraung kesakitan. Jejak aura jurang hitam berkeliaran di sekujur tubuh Molly, dan aura yang berat juga menakutkan terus menyapunya, menekan ke segala arah. Nah, Kincen, anak ini tampaknya keinginannya diblokir oleh kekuatan jurang. Hentikan dia dengan cepat, kata Kaisar Agung Yoming berkata dengan penuh perubahan ekspresi. Kincen tersadar dari lamunannya dan terkekeh. Jangan khawatir, jangan katakan di sini bahwa dia baru saja menggabungkan kekuatan jurang. Bahkan jika klan jurang benar-benar datang, jangan berpikir untuk menjadi liar, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen mengangkat tangannya dan boom, seketika di dalam kehampaan jantung ruang angkasa langsung mekar dengan kekuatan luar angkasa yang mengerikan dan menekan dengan keras. Dengan suara yang keras, tubuh Molly bergetar, seolah-olah dia dihantam keras oleh gunung setinggi 1000 kaki dan pinggangnya tertekuk di tempat. Tidak, dia meraung mengeluarkan napas yang berat, mencoba melepaskan diri dari belenggu jantung ruang angkasa. Istana 10 kesengsaraan, kata Kincen. Segera setelah itu, Kincen mengaktifkan istana 10 kesengsaraan lagi, dan dengan suara yang keras, istana yang megah berputar di dalam kehampaan, menekan kepala Molly di tempat dan memenjarakannya. Kincen tidak menyangka bahwa istana 10 kesengsaraan yang hampir tercemar oleh kekuatan jurang di 13 bintang selatan benar-benar dapat menekan kekuatan jurang lainnya. Namun meskipun Molly ditekan oleh istana 10 kesengsaraan, kesadarannya masih belum jelas, dan dia meraung dengan marah dan dengan ganas ke arah Kincen dengan niat membunuh. Berisik! Sosok Kincen bergoyang dan muncul tepat di atas kepala Molly. Matanya acuh tak acuh, lalu dia langsung menekankan tangannya ke kepala Molly. Kekuatan guntur. Teriakan rendah bergema melalui kehampaan. Duar. Dalam sekejap, guntur-guntur tak berujung melonjak di sekitar Kincen, dan dia langsung berubah menjadi manusia guntur. Kekuatan guntur yang mengerikan mengalir ke tubuh Molly seperti aliran deras. Molly menjerit di tempat dan seluruh tubuhnya hangus hitam setelah merasakan kekuatan guntur. Kekuatan jurang itu seperti tikus yang melihat kucing, memperkuat tubuh setiap sudut telah sepenuhnya menghilang. Setelah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan jurang, aura di tubuh Molly melonjak pada saat ini, dan aura mengerikan dari puncak semi kaisar samar-samar tersebar menekan dari semua arah. Aku hanya ini. Setelah sadar kembali, Molly mengulurkan tangannya dan menatap tubuhnya dengan tak percaya. Meskipun sebelumnya dirinya tidak bisa mengendalikan tubuh dan kemauannya, namun Molly bisa dengan jelas melihat semua yang terjadi. Apa yang sebelumnya hanya jejak kekuatan jurang itu justru membuat kultivasi Molly mencapai puncak semi kaisar, dan kekuatan Molly tiba-tiba meningkat hampir 2 kali lipat. Hal baik seperti itu tiba-tiba akan terjadi padanya. Dulu itu semua dinikmati oleh iblis Kincen. Molly, apakah kamu merasa tidak nyaman? Kata Kincen. Kincen meletakkan tangan kanannya di Molly dan kesadarannya dengan cepat memenuhi tubuhnya.
Yang mengejutkan Qingchen adalah kekuatan jurang telah menghilang sepenuhnya setelah memasuki tubuh Molly dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Itu sepenuhnya berubah menjadi asal-usul di tubuh Molly dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Kurang dari napas jurang dan ini sungguh luar biasa. Perlu dicatat bahwa kekuatan jurang sangat mengerikan. Setelah orang biasa terkontaminasi, mereka biasanya diubah oleh kekuatan jurang dan menjadi budak jurang. Namun alih-alih terkontaminasi oleh kekuatan jurang, Molly malah telah sepenuhnya memurnikan kekuatan jurang dan ini sungguh mengejutkan. Orang ini dapat memurnikan kekuatan jurang sepenuhnya setelah mengintegrasikannya. Jika dia terbiasa berurusan dengan klan jurang, maka kata Qingchen, dia menatap Molly dan tidak bisa menahan senyum. "Iblis Qingchen, apa yang akan kamu lakukan padaku?" kata Molly. Molly ditatap oleh Qingchen dan semua bulu di tubuhnya berdiri, kulit kepalanya mati rasa dan kegembiraan atas terobosannya sebelumnya terhapus. "Hahaha, tidak apa-apa," kata Qingchen. Dia tersenyum dan menepuk bahu Molly. "Molly, aku tidak menyangka kamu bisa menyerap kekuatan jurang. Sepertinya kamu bukan orang yang tidak punya latar belakang. Kamu benar-benar kuat. Aku mengagumimu." "Ya, aku mengagumimu," kata Qingchen sambil tersenyum tipis. "Aku tidak tahu apapun tentang kekuatan jurang," kata Molly. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Kulit kepalanya mati rasa. Kata-kata iblis Qingchen ini jelas tidak ada gunanya baginya. Mungkin ada beberapa jebakan yang menunggunya. Qingchen tersenyum. "Hahaha, Molly, mengapa kamu begitu gugup? Kita semua berada di perahu yang sama sekarang dan kita semua adalah orang-orang kita sendiri," kata Qingchen. "Oh sial." Molly merasakan jengkel dalam hatinya, akan tetapi dia tidak berani mengucapkannya sama sekali. Dia hanya tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Kaisar Agung Yoming memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, "Nah Qingchen, sungguh aneh bahwa orang ini dapat menelan dan menyerap kekuatan jurang. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia mungkin akan menjadi bencana di masa depan. Jadi mengapa tidak?" Kata Kaisar Agung Yoming. Dia segera membuat gerakan menggorok leher Molly. "Qingchen, apa yang dikatakan Kaisar Yoming itu benar. Aku belum pernah mendengar ada orang di dunia ini yang dapat menelan kekuatan jurang. Pasti ada yang salah dengan anak ini dan dia tidak bisa ditinggalkan begitu saja," kata Kaisar Abadi. Dia berteriak dengan tegas. Di dunia kacau, mata orang lain yang melihat Molly berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Karena jurang itu adalah musuh publik alam semesta. Tidak peduli mengapa Molly mampu menelan kekuatan jurang. Namun selama orang ini berhubungan dengan jurang, maka dia lebih suka membunuh 100 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan. Otot-otot Molly pun seketika menegang dan dia menatap sekelilingnya, hatinya tenggelam. Ini adalah dunia batin iblis Qingchen dan begitu iblis Qingchen terpengaruh oleh orang-orang ini, maka dirinya pasti akan mati. Akan tetapi tanpa diduga Qingchen hanya tersenyum lembut. "Jangan khawatir, Molly adalah salah satu dari kita. Aku percaya dia tidak akan membahayakan laut alam semesta," kata Qingchen. "Tapi Qingchen..." Kaisar Abadi ingin melanjutkan perkataannya, akan tetapi dia langsung disela oleh Qingchen. Tidak perlu bicara lagi. Qingchen lalu berkata dengan tenang, "Orang ini dan aku bertarung bersama di alam bawah di benua Tianwu. Meskipun Molly ini tidak terlalu tampan, namun dia memiliki temperamen yang aneh dan juga sangat sombong. Dia terlihat seperti bos dari Raja Surgawi. Tidak punya kemampuan khusus, tapi dia suka pamer. Dan beberapa orientasinya juga sangat aneh. Dan dia selalu tampak menyeret. Tapi karakternya masih dapat dipercaya. Dan aku percaya padanya dalam menghadapi benar dan salah yang besar," kata Qingchen. Molly tidak bisa berkata-kata. "Iblis Qingchen, apakah kamu sedang memujiku atau sedang menghinaku?" Akan tetapi entah mengapa, Molly tergerak ketika mendengar apa yang dikatakan Qingchen. Ya, sepanjang perjalanan dari benua Tianwu, apakah dia menghadapi iblis alien di alam bawah atau menghadapi leluhur iblis abis setelah datang ke surga, Molly pada dasarnya berdiri di sisi keadilan. Setidaknya Molly tidak membantu para tiran untuk menyakiti umat manusia ataupun untuk menyakiti umat lain.
Dan sebenarnya itu saja sudah cukup. Tidak peduli mentalitas seperti apa yang dia miliki saat itu, sebagai putra takdir dengan darah iblis, tidak mudah baginya untuk melakukan ini. Karena selalu mudah bagi siapapun untuk menjadi rusak, akan tetapi tidak mudah untuk menahan keinginan dan tidak dikuasai oleh keinginan sendiri. Tidak hanya Molly, tetapi juga leluhur iblis Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dengan emosi ketika dia mendengar kata-kata Qingchen. Nak Molly, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu memiliki pendapat yang begitu tinggi di hati iblis Qingchen itu. Yang disebut kuda 1000 mil sudah mudah ditemukan, tetapi boleh sulit untuk ditemukan, dan iblis Qingchen ini benar-benar bosmu. Molly tiba-tiba memasang ekspresi gelap di wajahnya setelah mendengar ini. Sial, kurang ajar. Aku punya temperamen aneh, punya orientasi aneh, dan suka pamer. Apa yang kamu sebut ini rating tinggi? Bagaimana mungkin orang ini punya otak sebesar itu? Tapi Nak Qingchen, Kaisar Agung Yoming ingin mengatakan sesuatu yang lain, akan tetapi dia juga disela oleh Qingchen dan Qingchen hanya melambaikan tangannya. Baiklah, tidak perlu menyebutkan masalah ini lagi, kata Qingchen. Tepat di saat Qingchen hendak mengatakan sesuatu lagi, dia tiba-tiba merutkan kening dan melihat keluar dunia kacau. Seseorang telah datang, ayo keluar. Segera Qingchen dan yang lainnya pun langsung meninggalkan dunia kacau dan muncul di dalam ruangan lagi. Dan saat mereka bertiga muncul, boom, aura mengerikan langsung turun ke dunia ini, langsung menutupi halaman dan bangunan di Pulau Stargard. Semua orang mendongak ketakutan dan melihat sosok gelap muncul dari langit yang luas. Nampak ini adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi berongga dan jubah. Dengan rambut hitam berkibar tertiup angin, dia nakal dan sangat genit, juga mendominasi. Yang kedatangannya langsung mengejutkan semua orang di Pulau Penjaga Bintang. Di samping wanita ini, Yuhu raksasa berdiri dengan hormat seperti seorang pelayan. Permaisuri Taiyin. Pupil mata Kaisar Abadi menyusut dan dia berbicara perlahan. Pada saat yang sama dia melirik Qingchen dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata Qingchen akan menjadi kenyataan. Mengatakan bahwa Dewi Taiyin akan segera datang, dan memang dia datang. Dalam kehampaan, Dewi Taiyin melihat ke bawah, ke dunia bawah, dan berjalan turun selangkah demi selangkah. Tatapannya sedalam 2 mata air tanpa dasar, menyapu semua orang di Pulau Penjaga Bintang. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka telah terlihat, dan mereka sama sekali tidak memiliki privasi. Kekuatan dingin ini, orang ini pasti terhubung dengan klan jurang, kata Qingchen. Di tengah kerumunan, Qingchen dilirik oleh Dewi Taiyin. Matanya berubah dingin dan Qingchen segera mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya. Dan Qingchen langsung menyatukan dunia kacau. Pada saat yang sama, berbagai prinsip dunia bawah berevolusi di tubuhnya, mengungkapkan bakatnya yang sangat luar biasa. Molly juga gemetar, dan ketika dia tertangkap oleh tatapan Dewi Taiyin, esensi di tubuh Molly bergetar tak dapat dijelaskan, seolah-olah beresonansi. Untungnya Molly menahan napas tepat waktu dan menyembunyikannya. Namun meskipun begitu, aura khusus di tubuh Molly langsung saja menarik perhatian dari Dewi Taiyin. Di antara para kultivator hantu yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, itu seperti api hitam di siang hari menarik perhatian Dewi Taiyin. Hah? Bahkan Dewi Taiyin, utusan suci teratai hitam di dalam tubuh Dewi Taiyin mengeluarkan sedikit keterkejutan dan menatap Molly. Napas anak ini tampaknya memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan bagi utusan suci ini. Itu seperti zat yang bergizi, kata utusan suci teratai hitam yang ada di dalam tubuh Dewi Taiyin. Dia mengerutkan kening. Oh, hati Dewi Taiyin tergerak. Dia melangkah turun dan langsung tiba di halaman tempat Qingchen dan yang lainnya berada, dan matanya langsung tertuju kepada Molly. Aku, Kaisar Abadi, aku telah melihat Permaisuri Taiyin. Permaisuri memiliki kekuatan magis yang tak terbatas, menikmati berkah abadi selamanya, dan memiliki umur sepanjang langit, kata Kaisar Abadi. Dia bersemangat dan bergegas maju, memberi hormat dengan keras dan memberi selamat. Kaisar Abadi, kata Dewi Taiyin. Dia sepertinya baru saja melihat Kaisar Abadi saat ini. Yang mulia Permaisuri,
Aku adalah Kaisar Abadi. Dia juga adalah salah satu ahli kuat yang mendedikasikan dirinya untuk kultivasi kali ini. Ketika Anda sedang menyendiri bahwa Anda ingin mengirim pesan kepada Anda, kata Yuhu raksasa. Dia berkata dengan tergesa-gesa dari samping. Oh, Dewi Taiyin terkejut menatap Kaisar Abadi dan langsung tertawa. Menarik, Kaisar Abadi. Angin macam apa yang membawamu ke sini? Kaisar ini sangat bersinar. Dewi Taiyin mencibir lagi dan lagi. Kaisar Abadi pun buru-buru berkata, lihat apa yang Anda katakan, Permaisuri Taiyin. Sekarang Anda adalah andalan laut bencana abadiku. Orang abadi ini telah membawa kartuku. Wajar saja jika aku datang menemuimu. Aku tidak menampar wajahmu dengan mengatakan ini, kan? Kaisar Abadi memiliki senyum konyol di wajahnya yang sangat menyanjung. Sialan, dasar jalang. Ketika orang-orang kuat lainnya di Pulau Penjaga Bintang melihat ini, mereka merasa sangat sedih dan mengutuk dengan marah. Permaisuri Taiyin juga terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Tanpa diduga, Kaisar Abadi benar-benar berbicara seperti ini, bertindak seperti anjing penjaga di depannya yang membuatnya merasa sangat puas di dalam hatinya. Perlu dicatat bahwa ketika dia mengikuti Permaisuri Mingyue saat itu, Kaisar Abadi hanya mendengarkan kata-kata dari Permaisuri Mingyue, dan Kaisar Abadi tidak sebanding dengan siapapun di Laut Bencana Abadi ini. Namun sekarang, Permaisuri Dewi Taiyin tidak bisa menahan tawa. Seorang kultivator memang bisa berubah. Pada saat ini dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Kaisar Abadi, bagaimanapun juga Anda adalah salah satu jenderal di bawah Permaisuri saat itu. Bagaimana Anda sekarang bisa begitu tidak tahu malu? Di halaman di sampingnya, seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa tiba-tiba berjalan perlahan ke arahnya. Dan itu adalah Pri Panyin. Dia menatap dingin ke arah Dewi Taiyin dan berkata dengan marah, Dewi Taiyin, setelah bertahun-tahun kesombonganmu menjadi semakin besar. Sekarang kamu telah menduduki wilayah ini. Apakah kamu lupa apa yang Permaisuri tunggu untukku saat itu? Apakah kamu ingin mengajariku? Dan begitu pernyataan ini keluar, seluruh hadirin terkejut dan semua orang menatap Pri Panyin dengan wajah yang ngeri. Pri Panyin, beraninya kamu berbicara kepada Permaisuri seperti itu? Kata Yuhu raksasa, dan boom. Yuhu raksasa di samping penuh dengan niat membunuh. Dia berteriak dengan marah ketika melihat Pri Panyin mencibir kepada junjungannya yaitu Dewi Taiyin. Akan tetapi Yuhu raksasa langsung saja dihentikan oleh Dewi Taiyin. Pri Panyin. Dewi Taiyin mengerutkan kening dan menatap Pri Panyin. Di antara kelompok tuan di bawah komando Permaisuri saat itu, Pri Panyin sebagai pemimpin para pelayan Permaisuri, dia adalah yang paling tidak memihak dan paling dekat dengan Permaisuri Mingyue, dan dia juga bisa berbicara di depan Permaisuri. Ketika dia mengikuti Permaisuri, dia melakukan kesalahan dan hendak dihukum oleh Permaisuri. Pri Panyin berbicara untuknya dan menyelamatkannya dari hukuman. Oleh karena itu, menghadapi omelan dari Pri Panyin, Dewi Taiyin tidak terlalu marah. Dia hanya mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu selalu hidup menyendiri? Mengapa kamu datang ke Pulau Pelindung Bintangku hari ini? Kata Dewi Taiyin. Pulau Pelindung Bintangmu? Tempat ini jelas-jelas Pulau Pelindung Bintang Permaisuri Mingyue. Kapan ini menjadi milikmu? Kata Pri Panyin. Dia tampak jelek dan memarahi dengan marah. Dewi Taiyin mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, Pri Panyin, jika kamu datang menemuiku untuk mengenang masa lalu, maka tidak apa-apa. Tetapi jika kamu datang untuk menuduhku, maka silahkan pergi. Dalam hatiku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Jika tidak, jangan katakan itu. Karena jika tidak, penjaga kaisar ini akan mengusirmu dari sini. Kamu berbicara omong kosong, kata Pri Panyin. Dia ingin terus memarahi. Akan tetapi dia buru-buru dihentikan oleh Kaisar Abadi. Pri Panyin, apa yang dikatakan Permaisuri Taiyin benar. Tanpa Permaisuri, lautan bencana abadi ini tidak akan pernah begitu damai. Kamu berhati-hatilah untuk tidak bermain-main. Kata Kaisar Abadi. Mendengar itu, seketika Pri Panyin melotot ke arah Kaisar Abadi. Dadanya naik turun karena marah. Kamu penjahat. Ya, aku penjahat. Jangan seperti penjahat sepertiku. Kamu jangan sampai seperti penjahat sepertiku, kata Kaisar Abadi berkata dengan cepat.
Pri Panin sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Ketika dia bertemu dengan bajingan seperti itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Dewi Taiyin cukup puas dengan perilaku Kaisar Abadi. Dia menatap Qin dan mereka berdua lalu berkata dengan tenang, "Abadi, apakah kamu membawa kedua orang ini untuk dipersembahkan kepadaku?" Mendengar itu, Kaisar Abadi buru-buru tersenyum menyanjung. "Yang mulia Permaisuri Dewi Taiyin, ya benar. Kedua orang ini adalah orang-orang jenius yang telah bekerja keras yang kubina di Gunung Guiming. Mereka berdua memiliki kekuatan yang luar biasa. Kudengar Yang mulia Permaisuri sedang mencari kultivator pria di mana-mana untuk mengembangkan mereka dan membawa kedua orang ini kepadamu. Dewi Taiyin, jika mereka bisa mendapatkan rasa hormatmu, maka aku khawatir kedua orang ini tidak akan bisa berkultivasi dalam setengah masa hidup mereka." Mendengar itu, Dewi Taiyin memandang Qin dan Molly lalu berkata sambil terkekeh, "Ya, keduanya memang orang baik. Jika aku tertarik, maka aku bisa membiarkan mereka berdua untuk kembali pergi bersamaku." Kaisar Abadi mendengarnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, mengucapkan terima kasih berulang kali lalu berkata kepada Qin dan Molly, "Kalian berdua belum berterima kasih kepada Permaisuri." Seketika Qin dan Molly juga tampak senang dan memberi hormat dengan tergesa-gesa, tampak gembira karena menjadi orang yang terpilih, membuat semua orang di sekitar mereka iri. "Baiklah, jika tidak terjadi apa-apa, kamu bisa meninggalkanku sendiri dan pergi." Dewi Taiyin melambaikan tangan kepada Kaisar Abadi. Ini Kaisar Abadi terkejut dan tiba-tiba tampak gelisah. Dia tidak menyangka Dewi Taiyin begitu tidak berperasaan dan dia hanya akan mengirimnya pergi setelah datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena jika sampai Qin dan nona muda Chen Sisi terjebak di pulau bintang ini, maka dia akan khawatir sampai mati. Dewi Taiyin mengerutkan kening. "Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dilakukan di sini?" kata Dewi Taiyin. Mendengar itu, Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, menggosok tangannya dan berkata dengan cermas, "Permaisuri memang seperti ini. Bawan telah mengasingkan diri di Gunung Guiming selama bertahun-tahun, tidak menyadari perubahan di dunia luar. Kudengar, dunia bawah sekarang sangat kacau. Sayangnya, aku malu mengatakan bahwa bawahan ini dalam perjalanan menuju Laut Bencana Abadi. Aku telah disergap dan ingin dibunuh oleh orang-orang dari organisasi pembunuh burung hantu. Jika Pri Panin tidak datang menolongku, aku tidak akan pernah bertemu denganmu, Permaisuri." Ketika Kaisar Abadi mengatakan ini, matanya langsung memerah. Dia mengangkat tangannya dan menyeka sudut matanya yang membuatnya merasa sangat sengsara.